Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor telekomunikasi dan infrastruktur. Pertama ada ISAT, kedua Excel, ketiga TLKM, keempat Friend, kelima ERA, keenam ERAL, ketujuh MTEL, ke-8 Tebik, ke-9 Tower, ke-10 ASA, dan terakhir ASLC. Langsung saja ke saham pertama ada ISAT yang ditutup di 10.625. menguat tipis 0,71%. Kalau dilihat dari transaksi asing seminggu kemarin itu bisa dibilang distribusi ya kalau diakumulasi selama seminggu. Kalau dilihat broker semuanya ISAT itu bisa dibilang nih ada akum. Ya, ada JT satu broker nampungin 15.000 lot dan yang jual tipis-tipis nih. Langsung saja ke tekniknya. ISAT kondisi seperti ini bertahan gak? Mudah-mudahan bertahan. Dengan kondisi ISG yang seperti sekarang kalau saya lihat ya, ISAT kalaupun false breakout ini kan dia sempat jebol EMA 200-nya di hari Rabu, Kamis kembali rebound, terus Jumat kembali rebound. Cuman reboundnya Bapak Ibu perhatikan juga volumenya tipis dan EMA CD masih dead cross. Dan kemana kira-kira arahnya minggu depan? Time frame weekly-nya. Weekly-nya itu candlenya bearish angle pink tapi belum pasti turun. Kita melihat kondisi ISG walaupun memang minggu kemarin dia membentuk lower low. Kalau di time frame daily ini kemungkinan misalnya ya, ini misalnya skenario-nya turun deh ya. Kalau turun gimana nih? Kalau saya lihat kalau dijebol tutup di bawah EMA 200-nya 10.000 aja. Kalau 9.500 9.400 sepertinya enggak lagi ya. Kemungkinan besar 10.000 terus tetap habis itu bangkit lagi. Kita lihat ke depannya. Cuman Bapak Ibu perhatikan juga ini ada double top miring. Biasanya kalau terkonfirmasi nih double top miring ya. Seperti ini juga bisa. Ini target turunannya sesuai ini juga. Tapi nggak jauh tuh 10.000 kan. Udah ke situ aja dia. ISAT trend ISAT gimana nih tahun ini? Tetap akan uptrend ya. Kalau ISG bullish 12.000 arah ISAT. Lanjut. Excel yang ditutup di 2.250 terkoreksi 0,4%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya Excel didistribusi. Langsung saja ke tekniknya. Excel lagi berjuang. Kemarin hari Kamis dia membentuk candle bullish angle pink dan koreksi volume kecil. Hari Jumat menarik minggu ini berpeluang tetap rebound, targetnya 2.350. Kalau tembus siap-siap kembali akan uptrend. Gimana tahun ini Excel? Tetap pandangan saya uptrend tahun ini ya. Selesai nih akan mengakhiri masa konsolidasinya yang semenjak September 2022 terus tahun yang lalu. Kalau dia tembus 2.500 2.600 nih ya udah siap-siap bangkit ya. Siap-siap kumpulin aja dulu Excel saat ini. Lanjut LKM yang ditutup di 2.880 terkoreksi 0,38%. Kalau dilihat data transaksi asing seminggu kemarin itu net sell. Kalau dibuka semuanya TLKM masih ada distribusi. Secara teknikal downtrend ya? Enggak. View jangka pendek itu kalau ditarik selama 5 bulan dari Mei itu sideways. Dan bagusnya sideways-nya itu terus membentuk higher low. Ya, sebelumnya di mana higher low itu ini. Sebelumnya sini kan naik. Nah, itu naik. Dan ini kalau nanti mantul dari 2.800 ini jadi higher low dan kalau dia tembus 3.000 ya udah siap-siap 3.300 tembus uptrend juga tahun ini. Ya. Untuk Telkom kita lihat nanti Telkom. Ya kalau Bapak Ibu mau trading jangka pendek atau simpan ya sekarang saatnya. Disclaimer ya. Ya kalau mau stop loss di bawah 2.700 kalau sampai turun dari itu kondisi sekarang ya keterlaluan. Bahkan kemungkinan besar minggu ini bangkit ya. Kalau dia minggu ini rebound menarik untuk Telkom. Target Telkom 3.000. Kalau tembus ya siap-siap 3.300 setelah itu ya uptrend. Kita lihat ya. Minggu ini konfirmasinya mampu gak Telkom tembus 3.000. Kalau tembus menarik untuk sampai akhir bulan. Ya Telkom. Lanjut. Friend yang ditutup di harga 26 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing mulai berkurang jualan asing. Tapi Friend masih dalam pemantauan khusus, masih FCA. Jadi naik turunnya itu maksimal 10%. Broker summary-nya distribusi. Friend saat ini tunggu di atas 30 kalau Bapak Ibu mau cacing-cacing naga-naga. Atau lebih aman ya tunggu di atas 36. Karena ini dia kan lagi sideways. Walaupun dalam FCA ya bisa aja bangkit ya. Jadi saat ini
friend, belum menarik kalau belum di atas 30 menurut saya lah ya. Walaupun FCA ya harus siap lah bagaimana kondisi seperti ini. Udah tahu kan. Tapi menarik kalau nanti dia confirm breakout 35 36-nya. Nggak tahu di akhir Oktober atau awal November. Itu aja. Untuk friend, lanjut. ERA yang ditutup di harga 436 terkoreksi 3,96%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya ERA di distribusi. Langsung saja ke tariknya ERA biasa aja nih. Ini menarik nggak? Menarik sebenarnya. Cuman ya ini di level yang benar-benar antara benar akan naik lagi atau turun. Yang seperti ini juga memang jarang terjadi ya. Kenapa saya bilang? Ini awalnya dia jebol 450. Mungkin ada Bapak Ibu cut loss, besokannya rebound, nyesal mungkin ya. Ya yang seperti ini jarang yang terjadi Bapak Ibu lihat. Ya, jarang terjadi. Jadi ya itu bagian dari trading. Ya anggap aja ya lagi sial aja hari itu Bapak Ibu. Oh bukan rezekinya lah itu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu beli di 446, 450 stop loss, kalau dia jebol 440 mungkin 2%, 3% stop loss ya udah. Harusnya kalau biasanya kan melihat kondisi seperti ini harusnya saya bisa profit 5%, bisa TP harusnya. Ya karena sudah melihat candle hari sesudahnya. Tapi kalau candle hari sesudahnya turun makin dalam, misalnya turun lagi 11%. Jadi dari harga Bapak Ibu beli misalnya di 450. Wah, syukur saya cut loss. Ternyata dia besoknya turun makin dalam. Nah, itu kalau nggak punya sistem trading. Tapi kalau Bapak Ibu punya sistem trading dan sudah teruji dan banyak profitnya, ya nggak masalah stop loss. Yang seperti ini nih jarang ya. Ya memang saya juga akui minggu kemarin itu banyak mengganggu psikologis. Itu AMSP yang sinyalnya naik tiba-tiba turun. Habis itu brand itu yang tiba-tiba seharusnya bisa, bukan seharusnya, semesti yang saya perkirakan bisa naik karena ada buying power. Tapi pas sampai 7150 diguyur lagi itu, saya malah stop loss karena profit saya masih tipis. Waktu itu saya beli di 6.900 sampai 7.150 kalau nggak salah ya. Habis itu berapa persen tuh? 250 poin itu. 3%-an, tapi saya berharapnya dia tuh target saya profit tuh 7.400, 7.500. Habis di saat itu juga dia turun dan akhirnya saya malah stop loss di 6.700. Tuh malah stop loss 2% lebih. Habis itu dia naik lagi dan kemarin brand itu naik di 6950. Harusnya saya profit. Tapi sebelum naik ke 6950 dia turun sampai 950 sampai 9.550. Ya memang seperti itu market ya biasa ya. Kita nggak bisa menghindar. Memang kadang ada kalanya market seperti itu ya. Tapi ya nanti kita ganti di saham yang lain. Itu aja. Jadi saat ini untuk ERA kita lihat dulu. Kalau dia minggu ini bisa tutup kembali di atas 450 atau 440 minimal aman ya. Jadi minggu ini dulu lihat, belum berani spekulasi buy. Kalau mau ya siapa tahu dia koreksi, silakan beli sekalian dia aja di 420 400. Kalau bisa dia koreksi. Itu ya. Untuk ERA lanjut. ERAL yang ditutup di 254 terkoreksi 0,78%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya ERAL ada akumulasi walaupun tipis. ERAL saat ini belum mampu tembus 250. Belum aman. Tapi kalau ini saya gambar aja biar lebih rapi ya, saya hapus. Tapi kalau dia nanti bisa tembus 260 menarik. Atau kalau Bapak Ibu nekat beli harga sekarang, ya pertimbangkan stop loss kalau dia jebol 240. Kalau mau ya, semestinya sih area ini nih dijaga, range lebarnya ini 244, 254 ini dijaga. Kenapa? Dulunya itu adalah resisten kuat ya. Dan kalau ditarik trendline, nah harusnya sih mantul ya. Kalau sampai jebol 240 sih ya gagal. Coba time frame weekly-nya. Weekly-nya koreksi volume kecil. Ya mungkin satu candle lagi lah merah, mungkin doji. Ya kalaupun turun, kalau melihat seperti ini ya kemungkinan besar ya 244. Nggak akan lebih turun dari 240. Mudah-mudahan ya. Kita lihat minggu ini pembentukan handle-nya kah? Kalau dia tembus 280 nantinya 2 minggu ke depan atau 3 minggu ke depan, atau ya nanti kita lihat ya bisa uptrend. Bisa jadi ini nanti nge-base sebelum naik. ERAL kan downtrend dari IPO. Masa sih nggak bangkit-bangkit? Apalagi ERAL itu sudah mematahkan trend downtrendnya. Oh belum, sedikit lagi. Nah kalau dia tembus 280 tuh menarik. Apalagi kalau Bapak Ibu perhatikan
volume saat dia ngebase ini volumenya membesar nih. Saat dia turun volume kecil-kecil kan. Nah, ini mulai membesar nih. Kalau pandangan saya ya siap-siap bangkit. RL, kita lihat RL ya. MTEL yang ditutup di harga 605 menguat 0,83%. Kalau dilihat data saksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya, MTEL ada akumulasi. MTEL akumulasi menarik. Sedikit lagi ya turun. Weekly-nya sudah dekat. Kalau di time frame daily udah dikit lagi. Gak dalam lagi, mungkin 4% lagi kalaupun turun. Kumpulin saatnya. Kalau Bapak Ibu minat MTEL ya sekarang saatnya kumpulin. Potensi upside-nya aja 15% nih kalau jalan. Minimal aja 16% tuh. 700. Kenapa? Karena ya pasti uptrend dia nanti kalau ditembus 700 entah di November, Desember atau Januari tahun depan. Risknya sekarang cuman ya mestinya jebol 580 jual dulu atau sekalian bawa lah ya 10%. Ideal nggak sih kalau swing seperti ini? Ideal. Tapi memang saya itu sukanya di 5-7% aja maksimal ya. Karena terlalu lama saya nunggunya 10%. Iya kalau naik, kalau turun cut loss kan sayang. Ya tapi setiap strategi itu pasti ada plus minusnya. Yang suka cut loss 3-4% ada plus minusnya. Yang suka cut loss 5-6-7% ada cut lossnya. Ada plus minusnya. Ya tergantung Bapak Ibu profil resikonya. Tapi pandangan saya MTEL siap-siap bangkit. Jadi seperti itu aja untuk MTEL. Lanjut. Tebik yang ditutup di harga 1890 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data saksi asing net sell, kalau dibongkar semuanya Tebik ada akumulasi. Langsung saja ke tekniknya. Tebik saat ini lagi berjuang untuk naik ya. Kalau saya lihat ya sama masih gambarnya. Ini konfirmasi. Ini sepertinya sinyal untuk swing low-nya beberapa bulan dan targetnya ini masih sama gambaran saya itu. Ini selesai wave 4. Wave 4-nya gimana kalau selesai? Ya harusnya 2200 tembus wave 4 selesai. Dan wave 5. Wave 5-nya jauh tuh. Dari 2200 ke 3200 saja udah tinggi banget kan? Hampir 40%. Apalagi kalau sesuai wave 3. Tapi biasanya wave 5 itu lebih pendek dari wave 3. Ya kita anggap aja ya sampai wave 3 nih aja lah ketinggiannya. Biasanya lebih tinggi sedikit. Tapi kita targetkan sampai ini aja. Nih. Ya dari 2200 saja kita nunggu konfirmasi ya. Tapi disclaimer. Kalau mau beli harga dulu sekarang juga silahkan. Tuh 48%. Tergantung Bapak Ibu lah. Bagaimana strateginya. Untuk Tebik. Menarik nggak Tebik? Tebik menarik. Yang penting sebenarnya tembus 2000 aja. 1 minggu atau 2 minggu ke depan. Udah oke tuh Tebik. Itu aja lanjut. Tower yang ditutup di 850 menguat 0,59%. Kalau dilihat data saksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya Tower diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya. Tower mulai bagus. Set twist minggu ini nih antara ditarik naik atau kena buang. Risknya sebenarnya berapa persen nih? 820 lah. 820 pertimbangkan stop loss aja kalau mau ya. Tapi ya tergantung Bapak Ibu lah. Menarik harusnya minggu ini kalau jalan. Tower target jalannya minggu ini kalau bisa 900 minimal. Itu aja untuk Tower. Lanjut ASA yang ditutup di 735 terkoreksi 0,67%. Kalau dilihat data saksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya ASA ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke tekniknya. ASA mencoba rebound juga nih. Mudah-mudahan kalau dia tembus 780 minggu ini siap-siap uptrend. Ini udah berusaha untuk uptrend ya dia. Trendline downtrend semenjak Januari 2024 kita pakai pas setahun. Ya lagi downtrend setahun. Nah kita lihat nih nanti. Kalau dia tembus 780 siap-siap gas. Targetnya minimal ini nanti. Pola cup handle-nya. Ini akan ada pola cup handle. Mana sih? Gimana? Dari mana bentuknya ini? Kalau dia tembus 820 targetnya jauh. 1000 kali lebih nih. Nah 1050 ya. Mudah-mudahan bagus untuk ASA. Saham terakhir ASLC yang ditutup di harga 99 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data saksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya ASLC di distribusi. ASLC mudah-mudahan rebound. Jangan jebol 97, 96 aja. Minggu ini. Kalau minggu ini rebound menarik. Targetnya 110. Kalau tembus siap-siap pola cup handle juga. Targetnya jauh juga nih. 130-an bisa nih kayaknya. Wah lebih nih ya. Panjang banget nih. 150 bahkan. Tapi nggak usah muluk-muluk deh. Kalau dari 108, 110 ditembus. Kalau dibawa sampai 128 tuh kan lumayan 20%.
akan mengakhiri masa downtrendnya kalau nanti tembus 125. Wah, ini menarik sih. Kalau saham-saham saya lihat seperti ini nih, ada potensi memang uptrend saham-saham bullish. Kalau nggak bulan ini akhir, ya bisa out November. Kita lihat nanti. Menarik. Pokoknya hot keras, saham-saham bagus. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.